Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi Bu. Pagi Bu. Gimana kabar kalian hari Pagi ini? Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap Luar biasa. Luar biasa. Meskipun ada sebagian yang masih lemes, ini kira-kira kayaknya tadi malam begadang lihat kompor, kayaknya yang cewek-cewek, yang cowok-cowok ini main game dia. Duluan ini gurunya. Oke, standar tuh Bu. gimana? Oh, Iskandar main game ya? Gak apa-apa, nanti ada kejuaraan game. Oke, sebelum kegiatan belajar hari ini kita mulai, marilah kita mulai dengan doa. Sedang dipimpin doa. Baiklah teman-teman sekalian, marilah kita sebelum mulai kegiatan hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih Dadang dan semua anak-anak. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Hari ini adalah kita ketemu lagi dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Agar pembelajaran hari ini efektif dan Ibu tahu siapa yang hadir dan tidak hadir, maka Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Ibu absen, Ibu cek kehadiran kalian. Mulai dari absen yang pertama. Nawangsi hadir. Dewi Nawangsi hadir. Hadir Bu. Hadir. Iskandar hadir. Siti Aminah. Hadir Bu. Dadang Saifuddin. Hadir Bu. Nur Muhammad. Hadir. Justinus. Ada hadir. Hadiana Zahra. Hadiana. Gimana ini Hadiana? Tidak hadir ya? Izin ketemu tadi Bu. Oke, Hadiana izin. Noni. Sakit Bu. Noni Noni sakit, sakit, Bu. Noni sakit, Bu. Ibu di mute Bu. Kok di mute? Ibu Maaf. guru di mute. Oke, nah inilah kendala pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas virtual. Terima kasih karena telah mengingatkan Bu Guru. Wiwin? Wiwin hadir? Hadir. Kak Gita? Hadir Ibu. Adi Nur Cahyo? Hadir Bu. Oke, lengkap. Berarti yang tidak hadir adalah Hadiana Zahra dan Noni. Pada kegiatan pembelajaran, setelah nanti kalian belajar secara keseluruhan pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian dapat menguraikan konsep tentang media promosi, kemudian kalian dapat menentukan dan menganalisis media promosi apa yang cocok, yang tepat digunakan sebagai promosi. Nah, coba sekarang Ibu tanya, kalian kalau lihat iklan di TV itu kira-kira kalian lihat apa enggak? Apa lihat sinetronnya saja, atau kartun saja, atau tayangannya saja? Lihat Bu. Oh, iklannya dilihat ya? Lihat, Bu, Iya. lihat. Iklan apa yang dilihat di TV? Paling banyak itu iklan makanan Bu. Makanan, wah. Terus kalau Shopee, sudah lihat Shopee. iklannya di TV, kalau sudah lihat iklan makanan di TV, langsung beli apa enggak? Tergantung punya uang apa. Pengennya beli Bu, tapi masih lihat uangnya. Nah, gitu ya. Apalagi yang bisa dilihat di iklan di TV? Sepeda motor Bu. Sepeda motor. Langsung beli sepeda motor ya berarti ya? Enggak Bu, nunggu Oh, enggak uangnya juga. cukup. Ya. Kalau kalian pernah lihat iklan di TV, pernah nggak lihat banner di pinggir jalan? Pernah, Bu. Pernah Bu. Banyak. Pernah.
Banyak di tempat tinggal saya. Contohnya ini. Ya, pilkada itu, Bu. Betul, Bu, menampilkan. Kalau sekarang iklan itu PPDB. Oh, PBDB, benar. Siapa yang mau sekolah di sekolah ini melakukan promosi ini. Benar, tepat sekali. Banner, TV, kemudian apalagi? Contohnya misalnya poster, baliho. Banyak sekali media-media yang dapat kita temukan di sekitar kita. Nah, mengapa Ibu tanya begitu? Karena sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang media promosi. Konsepnya, jenis-jenis media promosi, kemudian fungsinya. Ayo coba, masih ingat tidak? Jenis-jenis media promosi itu ada berapa? Ada media cetak, ada Betul, media benar sekali. elektronik. Media elektronik, tepat sekali. Bagus, apalagi? Baliho itu kira-kira masuk media Pamflet. apa? Pamflet. Jenis apa baliho yang ada di luar itu? Media cetak outdoor, Bu. Benar sekali. Berarti ada media cetak, media elektronik, media luar ruangan, dan media lini bawah. Contohnya kayak Lini merchandise gitu. Nah, media-media ini adalah sebagai saluran untuk promosi suatu produk. Itulah mengapa pada saat kegiatan promosi harus menggunakan media sebagai alat yang digunakan untuk kegiatan promosi. Nah, pada kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu nanti akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. 2 kelompok ini nanti akan membahas 2 tema yang berbeda sesuai dengan tema yang Ibu berikan nanti. Tema ini berkaitan dengan jenis media, yakni katalog. Mengapa Ibu mengambil katalog? Karena di sekolah kita baru membuka jasa fotografi. Jasa fotografi ini jadi belum banyak dikenal oleh masyarakat sekitar dan masih dalam proses pengembangan. Nah, agar jasa fotografi di sekolah kita ini mampu dikenal orang lain, maka kalian harus memahami jenis media apa yang harus digunakan di sekolah kita. Mengerti ya? Jadi memilih media itu harus cocok dengan jenis usaha yang sedang kita lakukan. Nah, untuk lebih memahami nanti proses kegiatan belajar hari ini, Ibu akan menayangkan satu video. Setelah kalian melihat dan mengamati video tersebut, nanti Ibu akan mengumumkan kelompok-kelompok mana yang membahas tentang jenis media yang Ibu tentukan, yakni katalog produk. Yang kelompok kedua yaitu membahas tentang e-katalog. Jadi ada 2 katalog, yang satunya katalog cetak, yang satunya e-katalog. Nah, terlebih dahulu kalian harus melihat video yang Ibu tayangkan sebentar lagi. Mengerti? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan mekanisme tentang kegiatan pembelajaran hari ini? Cukup? Ibu akan menayangkan media. Gimana, sudah tayang anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya, Ibu mulai start, silakan diamati dengan seksama, karena ini adalah jadi satu topik untuk kegiatan diskusi kalian. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan selalu bersemangat dalam belajar. Pada video ini, kita akan mempelajari kembali mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Materi jenis media promosi cetak, yakni katalog. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari apa itu media promosi pemasaran,
jenis-jenis media promosi pemasaran, dan fungsi media promosi pemasaran. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita pelajari bersama. Pernahkah kalian melihat atau mendapatkan katalog atau e-katalog? Sebelum adanya e-katalog, semua badan usaha berlomba merancang katalog manual yang menarik untuk memasarkan produk atau jasanya. Katalog dicetak dengan berbagai ukuran dan bentuk. Ada yang dicetak seperti lembaran biasa atau dicetak seperti majalah. Namun sayangnya, penggunaan katalog terkadang tidak tepat sasaran. Katalog adalah list barang atau jasa yang pada umumnya diperjualbelikan oleh sebuah perusahaan kepada para pembeli, end user atau perusahaan lain. Di mana katalog ini bisa berbentuk bermacam-macam, mulai dari kartu, lembaran, buku, atau bahkan secara digital yang disebut e-katalog. Katalog pada umumnya diciptakan sebagai alat promosi untuk menyebarkan kepada masyarakat luas bahwa toko atau perusahaan tersebut menjual barang atau jasa sejenis ini dan itu. Kemudian, berlanjut sebagai alat untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa mereka sedang mengadakan promo atau diskon. Katalog manual bisa sampai di tangan konsumen dengan dua cara, yaitu diletakkan begitu saja di etalase toko dan dibagi-bagikan di jalan. Sistem seperti ini kadang membuat pembagian katalog tidak tepat sasaran, sehingga penggunaan katalog manual seperti ini mulai ditinggalkan. Katalog supermarket pada umumnya terlihat seperti ini. Karena bisa tidak tepat sasaran, biaya yang dikeluarkan untuk membuat katalog tidak berbanding lurus dengan feedback yang dapat oleh perusahaan. Biaya yang dikeluarkan pun menjadi sia-sia. Ditambah lagi, harus terus-menerus mencetak kembali. Karena katalog manual memiliki tanggal expired. Atas dasar pemikiran itu, saat ini para web developer dan pengusaha memutuskan untuk membuat e-katalog. Tentunya, katalog elektronik ini dapat menekan biaya overhead karena tidak harus melakukan printing sehingga bisa menambah sedikit profit. Semakin hari semakin banyak perusahaan-perusahaan menggunakan e-katalog untuk memasarkan produk mereka karena dinilai lebih efektif. Manfaat katalog bagi konsumen. Yang pertama, konsumen dapat melihat informasi produk dengan lebih detail tanpa harus melakukan pengecekan produk satu persatu. Yang kedua, konsumen dapat melakukan persiapan perbelanjaan sebelum memutuskan membeli produk yang diinginkan. Yang ketiga, mendapatkan informasi produk terbaru di mana konsumen dapat mengetahui informasi harga produk terbaru, promosi produk terkini, serta informasi penting lainnya. Yang keempat, katalog produk dapat membantu konsumen untuk membandingkan produk satu dengan yang lain atau bahkan membandingkan sebuah produk perusahaan A dengan perusahaan B. Selanjutnya, dapat menjadi acuan harga apakah harga di katalog sesuai dengan harga yang dijual. Sedangkan manfaat e-katalog bagi konsumen, yang pertama, mudah diakses berbagai pihak. Yang kedua, selalu update. Yang ketiga, e-katalog membuat informasi barang dan jasa lebih transparan dan mudah didapat. Yang keempat,
e-katalog lebih efektif untuk meningkatkan performa pengadaan barang. Selain memberikan manfaat bagi konsumen, berikut beberapa manfaat katalog produk bagi perusahaan. Yang pertama, sebagai sarana promosi produk dan perusahaan yang efisien, efektif, dan hemat biaya. Yang kedua, katalog produk dapat membantu perusahaan secara tidak langsung berkomunikasi dengan konsumen, di mana pihak perusahaan tidak perlu membuang banyak waktu untuk menjawab pertanyaan umum yang ditanyakan konsumen. Yang ketiga, katalog membantu mempercepat penyebaran informasi produk perusahaan dengan menjangkau lebih banyak pasar. Yang keempat, dengan adanya katalog, maka akan membantu mengurangi terjadinya penyalahgunaan harga dan produk yang dijual. Manfaat penggunaan e-katalog bagi perusahaan yang pertama, menjangkau lebih banyak pasar. Yang kedua, lebih tepat sasaran. Yang ketiga, mengurangi resiko penyalahgunaan harga. Yang keempat, lebih efisien waktu dan efektif dalam proses penjualan. Yang kelima, mendukung go green karena tanpa kertas. Karena e-katalog menggunakan list digital, maka perusahaan akan menghemat pengeluaran untuk kertas. Terkadang, sekalipun membagikan katalog manual, masyarakat sering membuangnya jika merasa tidak tertarik. Berikut adalah contoh produk yang menggunakan katalog sebagai media promosi pemasarannya. Berikut adalah contoh penggunaan e-katalog. Nah, setelah memahami penjelasan Ibu tentang perbedaan katalog dan e-katalog, kalian dapat memilih dan menentukan media yang cocok digunakan sebagai media promosi produk kalian nanti. Sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Bu Barot, Oke. mohon maaf sebelumnya. Saya tadi kehilangan sinyal, akhirnya cari sinyal dulu keluar ke sekolah, Bu. Maaf tadi keluar sebentar. Diana, silakan bergabung kembali. Mungkin saat di absen tadi saya tidak ada, nggih. Ngapunten, Bu. Oke. Oke, setelah melihat video tadi, kira-kira kalian ini yang dilihat dari video tadi itu apa? Kalian lihat apa? Coba. Nyimak suaranya. Oh, nyimak suaranya. Suaranya gimana? Bagus nggak? Gimana? Oh, jadi yang disimak suaranya saja. Isinya nggak ada yang nyantol ya? Ada, Bu. Kira-kira kalian ini melihat yang tadi itu yang nyantol di benak kalian itu satu kata itu apa, Wes? Satu kata saja. Katalog digunakan sebagai media. Katalog. E-katalog. E-katalog. Oke. Ya, memang hari ini Ibu ingin mengangkat satu jenis media promosi yang bisa digunakan untuk jasa fotografi di sekolah kita. Meskipun sebenarnya banyak media yang bisa digunakan. Hari ini Ibu hanya mengangkat satu jenis media tersebut untuk dijadikan topik diskusi hari ini. Yang Ibu jelaskan yang tadi, ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok katalog. Yang kedua adalah kelompok e-katalog. Oke, Ibu akan bagi. Kelompok katalog adalah Dewi Nawangsi, Iskandar, Siti Aminah, Dadang Saipudin, dan Nur Muhammad.
untuk kelompok katalog. Kelompok berapa, Bu? Kelompok 1 Oh ya. membahas katalog. Untuk kelompok 2 yang dibahas adalah e-katalog. Ada Justinus, Hadiana Zahra, Noni sakit, Wiwin, Sagita, Adi Nur Cahyo. Nah, dari 2 kelompok ini kalian bahas sesuai dengan topik yang Ibu berikan. Silakan Ibu beri waktu 5 menit. Setelah itu, perwakilan dari kelompok kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kalian bisa melakukan diskusi di grup kelas. Di grup kelas bisa kalian bagi, kalian buat grup sendiri, grup WA bisa, atau dengan cara apapun asal kalian dapat berdiskusi untuk topik-topik tersebut. Silakan Ibu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi tentang topik tersebut. Oke, sudah selesai diskusinya. Silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti, hasil diskusi nanti itu kalian tulis dan kalian catat di LKPD. LKPD-nya sudah saya share di grup kelas. Kemudian silakan perwakilan kelompok. Untuk kelompok 1 dulu, silakan perwakilan. Nawangsi, silakan presentasikan hasil diskusi. Baik, Bu. Untuk hasil diskusi kelompok 1 yang berkaitan dengan katalog. Katalog produk adalah daftar informasi produk perusahaan yang disertai keterangan atau penjelasan dalam bentuk lembaran, kartu, buku, dan bentuk lainnya. Nah, di sini manfaat katalog produk bagi konsumen. 1. Konsumen dapat melihat informasi produk dengan lebih detail tanpa harus melakukan pengecekan produk satu persatu. Yang kedua, konsumen dapat melakukan persiapan pembelanjaan sebelum memutuskan membeli produk yang diinginkan. Yang ketiga, mendapatkan informasi produk terbaru suatu perusahaan, di mana konsumen dapat mengetahui informasi harga produk terbaru, promosi produk terkini, serta informasi penting lainnya. Yang keempat, katalog produk dapat membantu konsumen untuk membandingkan produk satu dengan yang lainnya, atau bahkan membandingkan sebuah produk perusahaan A dengan perusahaan B. Manfaat yang kelima adalah dapat menjadi acuan harga. Apakah harga di katalog sesuai dengan harga produk yang dijual? Untuk manfaat katalog produk bagi perusahaan, yang pertama, sebagai sarana promosi produk dan perusahaan yang efisien, efektif, dan hemat biaya. Manfaat yang kedua, katalog produk dapat membantu perusahaan secara tidak langsung berkomunikasi dengan konsumen. Manfaat yang ketiga, katalog membantu mempercepat penyebaran informasi produk perusahaan dengan menjangkau lebih banyak pasar. Yang keempat, dengan adanya katalog, maka akan membantu mengurangi terjadinya penyalahgunaan harga dan produk yang dijual. Nah, kesimpulan dari kelompok 1 tentang katalog produk adalah katalog produk masih diminati dan akan terus menjadi salah satu alat promosi untuk meningkatkan penjualan. Walaupun sekarang telah hadir e-katalog, namun katalog konvensional masih memiliki efek positif bagi perusahaan mempromosikan produknya. Contoh, perusahaan yang masih menggunakan katalog produk dalam bentuk media cetak seperti Oriflame, Giant, Tupperware, Carrefour, Superindo, Alfamaret, Indomaret, dan lain sebagainya. Nah, itulah hasil kelompok 1 tentang katalog. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Sangat bagus sekali hasil dari diskusi kelompok 1. Dari kelompok lain, atau dari kelompoknya sendiri ingin menambahkan, dari kelompok lain silakan yang ingin bertanya. Wah, ini kira-kira sudah ngantuk lagi nih. Sudah ngantuk ya?
Ayo, kira-kira yang wajahnya tidak dilihatkan ini tidur atau apa ini? Ayo, anak-anak. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan kepada kelompok 1? Silakan. Silakan. Halo? Halo? Oke, silakan kelompok lain. Justinus mungkin, silakan. Saya, Bu. Ya, boleh, silakan. Ya. Saya tanya dari hasil presentasi kelompok 1 tadi ya. Ya, kelompok 1. Teknologi saat ini kan sudah berkembang sangat cepat dan pesat. Semuanya itu tidak lepas dari perkembangan teknologi. Nah, promosi pemasaran itu kalau tadi yang di kelompok 1 itu kan atau juga di dalam pelajaran ini kan masih menggunakan katalog cetak. Ya, katalog cetak. Padahal kalau anak muda seperti saya ini Wah, sinyalnya si Justinus macet. katalog cetak. Begitu. Terima kasih. Oke. Bisa ditangkap pertanyaannya ya, kelompok 1. Kelompok 1. Tadi poin yang penting nggak yang terputus tadi. Oh, silahkan diulangi. Yang terputus tadi itu yang penting itu kayaknya. Ya, intinya mengapa kok tetap menggunakan katalog cetak, padahal kan hari ini sudah teknologi semakin maju. Ya, betul. Aja pakai yang cetak. Tuh, silakan kelompok 1 atau dari yang lainnya mau menanggapi. Mengapa kok tetap ada yang menggunakan katalog cetak, padahal teknologi semakin maju. Silakan dari yang lain. Wah, ini bukan jam terakhir loh ya. Ini masih ada pelajaran berikutnya. 2 jam berikutnya masih ada. Kalau sudah lemas. Silakan, kelompok 1. Ada yang ingin membantu menjawab? Ayo Dewi, sudah Dewi? Iya, Bu. Adi, silakan Adi. Mungkin kan Bu, tidak semua orang itu punya perangkat yang canggih itu Bu. Di tempat saya ada orang yang HP-nya masih pencet-pencet itu Bu. Jadi mungkin butuhkan itu Bu. Tulilut ya? HP tulilut. Ya, benar. Bagus. Silakan ada yang lain? Mungkin cenderung eksklusif, Bu. Jadi kalau misalkan kayak seperti Oriflame, kemudian apa lagi? Tupperware, biasanya kan tidak semua orang dapat, ya, tapi orang-orang tertentu. Jadi kesannya di mata konsumen itu eksklusif, terus dari sisi perusahaan itu sebagai bentuk penghargaan kepada konsumen, seperti itu. Ya, bagus. Dari kelompok 1 menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Oke, sudah dua yang menanggapi dan ada 1 pertanyaan. Silakan dilanjutkan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan beri applause untuk kelompok 1. Sudah bagus. Untuk kelompok 2, silakan ditampilkan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan perwakilannya Justinus. Oh iya, siap. 5 menit, Bu Guru. Sebentar. Oke, silakan Justinus. Sudah terlihat? Oh, sudah. Sudah lihat. Mantap sekali. Sudah? Baik, terima kasih, Bu. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang e-katalog. E-katalog atau
katalog elektronik adalah sebuah sistem informasi dari sebuah katalog yang berisi mengenai daftar produk atau jasa, jenis, merek, spesifikasi teknis, harga, dan jumlah barang atau jasa yang tersedia yang dapat diakses secara digital. E-katalog tidak memiliki tanggal expired karena bisa direvisi kapan saja, sehingga tidak perlu terus-menerus mencetak ulang seperti pada katalog manual. Nah, manfaat e-katalog bagi konsumen, yang pertama, mudah diakses berbagai pihak. 2, selalu update dengan efisien. 3, e-katalog membuat informasi barang dan jasa lebih transparan dan mudah didapat. 4, e-katalog lebih efektif untuk meningkatkan performa pengadaan barang. Bu Barot, permisi. Manfaat penggunaan. Nggih. Nyuwun sewu, waktunya sudah mau habis. Monggo langsung ke penutup aja, Bu. Nggih. Demikian Ibu, presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Bagus sekali untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kegiatan hari ini dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa ada 2 jenis katalog, ada katalog cetak dan ada e-katalog. Dua-duanya sangat berpengaruh sebagai media promosi pemasaran. Untuk hasil diskusi yang telah kalian kumpulkan dalam bentuk LKPD tadi sudah bagus semuanya, namun perlu ditambah dalam keluasan materi di dalamnya. Untuk kegiatan aktivitas tadi masih ada siswa yang belum aktif dalam kegiatan presentasi dan kegiatan diskusi kelompok. Nah, untuk itu ada pepatah Arab yang mengatakan begini, siapa yang mau berusaha, manjada wajada, siapa yang mau bersungguh-sungguh, dia pasti akan berhasil. Kita mempelajari katalog ini karena di kegiatan pembelajaran berikutnya, kalian harus membuat katalog untuk jasa fotografi sekolah kita. Nah, akhirnya saya akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, siapa yang menjadi observernya ini? Pak Iskandar dulu monggo nggih, karena saya tadi ketinggalan pas pendahuluan, Pak. Ya. Pak Is monggo. Nggih, Bu Adiana. Untuk Bu Baratut, nggih. Secara keseluruhan bagus. Tinggal untuk yang pendahuluan, orientasinya tadi itu kurang ini, pesan moral terhadap siswa, karena diberi kesempatan untuk masih tetap sekolah walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Terus untuk motif. Bentar Pak Iskandar, orientasi apa persepsinya yang dikomentari? Gimana Pak? Persepsi apa orientasi yang dikomentari? Orientasinya. Apa orientasi itu? Memang kemarin ada peristilaan orientasi? Gimana Pak? Memang ada penggunaan istilah orientasi di pendahuluan? Kemarin waktu sama Bu Mazi kayak kelihatannya ada, Pak. Sama Bu Leli. Orientasi ya, memang Bu Leli pakai istilah orientasi, Bu Leli? Kemarin itu pada saat sama Bu Mazi memang ada orientasi, terus persepsi gitu Pak. Ada yang memang Bapak Ibu Guru menggunakan itu. Dibedakan antara orientasi dengan persepsi ya? Iya betul. Iya Pak. Silakan terus untuk motivasinya terhadap siswa tadi juga kurang, belum ada. Terus untuk persepsinya, penyampaian kompetensi sama strategi pembelajarannya juga belum termunculkan di situ. Terus intinya pemanfaatan media bagus, cuma ini apa, over text Pak. Kalau menurut saya itu lebih baik kalau pakai gambar untuk ilustrasinya. Terus pengelolaan kelas untuk partisipasi siswa atau peserta didiknya masih kurang. Untuk penggunaan bahasa oke, lancar, jelas, bagus. Terus
Nah ini untuk manajemen waktunya, karena tadi kesepakatan kita kan 40 menit ya kalau tidak salah, tapi karena tadi Bu Barat itu menyampaikan ini apa untuk diskusi itu terlalu panjang, jadi tadi juga diingat-ingatkan sama teman-teman. Proses untuk penutupannya sudah oke. Tadi ada proses rangkumannya, ada refleksinya, ada tindak lanjutnya dan penutup. Gitu Pak Agung, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hadiana. Pak, tadi mohon maaf karena saya terputus sinyalnya, Pak. Ini yang saya sebut tadi adalah bahwa penguasaan waktunya kurang sehingga harus diberi peringatan untuk waktu selesainya. Selain itu terlalu panjang di proses diskusinya mungkin. Jadi kalau masukan dari saya untuk pada saat diskusi itu sebentar saja, hanya sebagai proses simulasi bahwa diskusi sudah berlangsung, itu saja mungkin. Ya, demikian. Terima kasih. Oke. Bu Leli ada komentar, Bu Leli? Dikit Pak, dikit aja. Secara keseluruhan Bu Barot ini bagus, artinya sudah tercantum semuanya. Cuman memang untuk media saja Pak yang terlalu overtext seperti yang tadi disampaikan Bapak Observer. Terus waktunya overtime, penutup itu rada terbengkalai karena mungkin buru-buru sudah diingatkan gitu mungkin ya. Tapi sudah sintaksnya sudah kelihatan, apa yang ada di intinya itu sudah dilakukan mulai dari pembentukan kelompok, diskusi, presentasi gitu. Cuman waktunya di presentasinya terlalu lama gitu. Itu aja Pak Agung dari saya. Matur nuwun. Baik. Banyak catatan saya sebetulnya untuk Barot ini. Saya tadi nyetop Pak Iskandar tadi karena pakai istilah orientasi, karena memang di banyak-banyak pelatihan itu mesti dibedakan orientasi dan persepsi. Cuma kadang-kadang dua istilah itu bisa overlap, bisa tidak ya. Seringkali orang mengartikan kalau orientasi itu siswa diajak untuk melihat sesuatu, gambar, benda, apa gitu kan. Setelah tahu gambar benda-benda macam-macam, baru kemudian ada persepsi, membangun sikap awal terhadap pelajaran. Itu gitu yang membedakan. Tapi kalau saya jarang membedakan itu, karena di dalam orientasi itu di dalam persepsi ada orientasi. Tidak apa-apa, sama-sama betul, tidak ada yang salah. Memang itu harus dilakukan oleh guru. Intinya kan di awal di pendahuluan itu kan guru ingin mengajak siswa untuk tertarik apa yang kita pelajari. Sekaligus guru ingin menyambungkan materi yang kemarin dan sekarang itu ada hubungannya. Itu sebetulnya konteksnya. Terus yang ketiga, guru itu sebetulnya ingin menjelaskan pada siswa kita hari ini belajar apa sampai di mana. Dari mana sampai di mana. Itu di pendahuluan. Tadi komentar saya untuk Barot tadi begitu presensi tadi itu langsung menjelaskan KD-nya itu. Itu yang to the point. KD itu belakang-belakang. KD itu sebetulnya anak kita hari ini mau belajar ini ya, bla bla, itu sebetulnya bisa jadi itu di akhir di pendahuluan. Atau kalau di awal pendahuluan diulas kembali. Kenapa kita belajar itu? Sampaikan manfaatnya ini bagi kepentingan dia di dunia nyata. Itu soal pendahuluan ya. Tapi ya saya sepakat media tadi ya. Medianya tadi itu gini loh ya. Kalau cuma begitu muridnya, terus bedanya apa? Murid dijelaskan guru dengan murid mendengarkan rekaman suaranya guru. Kan enak langsung, malah melihat ekspresi gurunya macam-macam. Kalau begitu ya, itu kan PPT aja, PPT ada suaranya. Kalau gitu mestinya, Nana, kemarin Bu Guru sudah mengirim PPT ya, sebelum pelajaran hari ini. Nah, itu mungkin. Jadi PPT yang dibuat Barot itu sebetulnya cocok untuk belajar mandiri siswa, dikirim ke siswa karena ada suaranya, ada kalimatnya. Tapi kalau ada kalimat begitu, mestinya jangan berhenti itu, minimal yang disebut oleh guru itu hurufnya bergantian. Nah, ibu ngomong kalimatnya keluar, hurufnya keluar. Tadi kan enggak, begitu keluar PPT plek, ibu membaca itu, menjelaskan yang panjang, tapi anak tuh fokus ke satu gambar, satu PPT, tapi penjelasan guru panjang lebar.
Nah, itu yang saya katakan ini efektif, tidak efektif. Kalau begitu, kalau ingin ada komentarnya Bu Guru, lebih baik itu video yang tayangkan, bukan PPT ya, video barang bergerak lah. Gerak, Bu Guru bisa menjelaskan. Ini contoh anak-anak kalau itu lihat itu pun sebetulnya kalau guru masih bisa menyampaikan langsung, lebih baik langsung. Itu kalau komentar terhadap tayangan. Gitu. Oke, kecuali kalau misalnya Ibu videonya itu memang menyoteng atau mengambil gambar aktivitas seseorang yang terkait dengan e-katalog misalnya, macam-macam. Gitu ya. Jadi tadi memang membosankan kalau anak suruh lihat satu PPT tapi cerita penjelasan gurunya panjang. Oke. Media. Kemudian tadi saya nggak tahu tadi tiba-tiba anak-anak sudah setelah mengerjakan sesuai dengan LKPD. Saya nggak tahu bagaimana kapan Ibu membagi LKPD tadi ya. Saya belum pernah dengar LKPD kecuali setelah diskusi Barat menjelaskan sesuai LKPD. Saya nggak tahu LKPD seperti apa. Kalau LKPD itu kalau anak suruh, meskipun tadi 2 poin yang saya lihat tadi. Karena muridnya pintar-pintar ini ya, muridnya pintar-pintar begitu ditugasi oleh gurunya dia bisa mengerjakan apa yang ditugasi oleh guru. Kalau saya tadi muridnya langsung itu bingung, ini tugasnya apa saya ini tadi ya. Apa tadi, suruh diskusi apa tadi ya itu. 1 kelompok katalog, 2 kelompok e-katalog. Nah, mestinya tadi kan anak-anak sebetulnya Bu Barat, saya mau tanya. Tadi siswa kita suruh mendengarkan tayangan tadi itu, kemudian mereka suruh diskusi gitu tadi ya. Suruh diskusi, terus dibagi LKPD gitu maunya tadi. Gimana skenario-nya tadi? Iya, betul begitu, Pak. Jadi anak-anak itu sebenarnya sudah dibagikan, kalau kenyataannya ya Pak ya, itu LKPD dibagikan. Kemudian setelah melihat video, anak-anak itu kan dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi intinya itu kelompoknya kelompok berlawanan gitu Pak. Jadi satunya membahas tentang katalog yang cetak, yang satunya katalog elektronik. Sehingga nanti dua-duanya ini dapat dua-duanya dalam satu kelas itu mendapatkan 2 konsep yang berbeda gitu. Maksudnya gitu. Oh iya, tidak apa-apa. Cuma tadi kan kesan saya melihatnya kan apa yang dikerjakan oleh siswa kita kan mengulang apa yang diketik oleh Bu Guru di PPT-nya tadi itu. Iya. Berarti kurang hot itu, tugasnya kurang hot. Sehingga itu tidak mendorong siswa untuk berpikir apa ya, tapi hanya menjiplak apa yang sudah ditulis guru, dipindah lagi oleh anak-anak itu, dibacakan lagi. Hanya di tingkat knowing, pengetahuan saja itu. Masih C1, C2 itu. Baik, nanti diperbaiki kalau memang anak-anak suruh berpikir keras, ya kasih video aja, video bla 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 bla. Mereka suruh berpikir mana yang paling baik menurut kalian. Nah, itu sudah komparasi sudah C-nya sudah di atas 4 itu. Iya, maksud saya begitu, Pak. Iya. Maksudnya itu cuma bahannya yang tidak C. Bahannya C-nya C1. Ya, tugasnya masih. Iya, baik. Iya. Oke. Kesimpulan tadi. Kesimpulannya sama mungkin seperti Bu Leli, mungkin buru-buru ya, sehingga tadi antara kesimpulan dan refleksi jadi satu. Kesimpulannya belum tuntas, sudah berkomentar tentang jalannya diskusi. Mana kesimpulannya? Buru-buru refleksi tadi kan? Buru-buru Iya, Pak. Dan tidak ada motivasi, tidak lanjut tadi. Oke. Baik,